Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kembali kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid kita ini. Dan sejenak kita tinggal untuk berbagi atau berkultum seperti setiap hari yang kita laksanakan. Dalam suasana hujan seperti ini tidak mengurangi daripada keinginan kita untuk tetap datang untuk sholat berjamaah di masjid kita ini. Alhamdulillah di masjid kita ini tiap hari kita berbagi, berkultum setiap subuh dan pada kesempatan-kesempatan lain. Karena berkultum seperti ini atau berceramah atau bertausiah ini adalah perintah. Tentu kita sudah semua ketahui bahwa ini adalah suatu perintah, bahwa kita diperintahkan untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Ini sudah kita hafal semua, balighu anni walau ayat. Dan selalu kita berpesan pada kebaikan. Sehingga ada nasihat ulama menyampaikan seperti ini, bahwa ketika kamu mampu untuk berceramah atau kamu mampu untuk menyampaikan tausiah, lakukanlah. Tetapi kalau kamu belum mampu, dengarkanlah. Kalau toh kamu tidak mau dengar, maka hargailah. Dan jangan kamu benci, karena sesungguhnya semua itu adalah kebaikan, dan pasti akan memberikan kebaikan kepada kita, apakah sekarang atau pada masa akan datang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kultum dengan judul mengungkap irasionalisasi manusia dalam ilmu ekonomi perilaku. Jadi kita kadang-kadang bertindak tidak irasional. Walaupun kita menganggap itu adalah rasional. Seorang ahli atau pakar behavior ekonomi atau perilaku ekonomi, itu Profesor Dr. D. Ariely, mengatakan bahwa manusia itu, saya dan Anda semua pada dasarnya suka berpikir secara tidak rasional atau irasional. Selama ini kita selalu berpikir rasional dan objektif. Sayangnya perasaan itu hanya fantasi saja. Jadi kita selama ini selalu berpikir kita ini sehat, selalu berpikir rasional, masuk akal. Tetapi justru di dalam perilaku ekonomi atau behavior ekonomi itu tidak rasional. Banyak tindakan kita yang tidak rasional. Kita sebagai manusia ternyata punya begitu banyak bias, ataukah thinking error, kesalahan berpikir yang acak dan tidak kita sadari, dan membuat keputusan kita dalam banyak hal menjadi kacau atau menjadi berantakan. Apa saja thinking error itu? Apa saja kesalahan berpikir itu? Seorang ahli ekonomi yang lain, Profesor Richard Thaler, itu menyatakan bahwa manusia itu tidak rasional dan suka memasukkan elemen-elemen emosi dalam economic decision making atau dalam pengambilan keputusan. Jadi kadang-kadang memasukkan perasaan yang emosi atau perasaan
subjektif di dalam mengambil keputusan. Pandangan ini tentu saja berbeda dari ilmu ekonomi konvensional yang selama ini berasumsi manusia selalu rasional dalam mengambil keputusan ekonomi. Jadi kadang-kadang kita menganggap kita rasional, padahal sebenarnya justru itu bias. Ada banyak jenis error thinking atau kesalahan berpikir yang dilacak dari banyak riset atau banyak penelitian dalam hal behavior ekonomi atau perilaku ekonomi. Ada 5 di antaranya yang saya catat, saya kemukakan pada kesempatan ini untuk kita camkan. Yang pertama adalah loss aversion atau takut dengan potensi kerugian. Manusia itu cenderung terlalu takut dengan potensi kerugian dibanding potensi keuntungan yang akan diraih. Jadi kita ini kadang-kadang berpikir terlalu takut dengan potensi kerugian dibanding dengan potensi kemungkinan kita mendapat keberuntungan yang lebih besar. Pada umumnya cenderung takut untuk mengambil resiko. Kita semua lebih gentar menghadapi potensi kerugian daripada bersemangat menyambut peluang keuntungan. Kita selalu, katakanlah pada sholat subuh pada kesempatan ini, kita selalu lebih banyak takut rugi, kedinginan, apa dan sebagainya. Padahal kita ketahui bahwa potensi keuntungan datang ke masjid pada sholat subuh luar biasa besar ya. Tapi kita kadang-kadang gentar dengan itu. Dalam sebuah studi terungkap, rasa sakit kita akan kehilangan ternyata lebih membekas di dalam hati daripada rasa senang akibat mendapatkan keuntungan. Jadi kalau kita pernah rugi, rasa lama dipikir. Tetapi kalau kita memperoleh keuntungan, kadang-kadang kita abaikan. Ada contoh, yaitu pengalaman rugi 10 juta ternyata lebih lama membekas dalam hati dibanding perasaan senang akibat dapat untung 10 juta. Jadi kalau kita pernah rugi 10 juta atau 1 juta, itu lama sekali membekas dibanding kita memperoleh keuntungan 10 juta. Ya, ruginya yang terlalu lama kita ingat, untungnya itu kadang-kadang kita lupakan. Kemudian karena takut dengan potensi kerugian, maka mayoritas orang agak ragu untuk memulai usaha baru secara mandiri. Kadang-kadang kita itu ragu memulai untuk sesuatu. Selalu kita berpikir jangan-jangan, siapa tahu nanti begini dan seterusnya. Itulah sesuatu yang kadang-kadang kita pikirkan yang belum terjadi. Inilah yang disebut dengan loss aversion, takut dengan potensi kerugian. Karena takut dengan potensi kerugian ini, maka mayoritas kita ini tidak melakukan apa-apa, Bahkan sebelum memulai menjalankan usaha, kebanyakan orang takut duluan. Katakanlah misalnya di masjid kita ini, kita mau membentuk koperasi, terlalu lama dipikir, sehingga ada istilah bahwa provokator itu banyak daripada eksekutor. Membicarakannya banyak, tetapi yang mau melaksanakannya itu kurang atau dihitung jari. Kemudian error yang kedua, kesalahan berpikir yang kedua adalah endowment effect. Penilaian berlebihan terhadap barang yang kita miliki. Endowment effect yaitu penilaian yang berlebihan terhadap barang yang kita miliki. Terlalu menghargai berlebihan barang yang sudah dibeli atau yang sudah kita miliki. Begitu kita membeli atau memiliki sesuatu, mendadak muncul rasa cinta pada barang itu, dan akibatnya memberikan nilai yang lebih tinggi dibanding harga pasaran atau nilai sebenarnya. Jadi kalau kita memiliki satu barang kita cintai, maka kita berlebih-lebihan mencintai daripada barang itu, sehingga kalau kita harganya, kita selalu memberi harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran.
Misalnya seorang yang memiliki mobil Honda Jazz. Misalnya ada seseorang yang memiliki Honda Jazz baru, setelah beberapa lama ia pakai, ia ingin menjualnya kembali. Kemudian kemungkinan besar akan memberikan harga penawaran jauh lebih tinggi dibanding harga pasaran. Ya, jadi karena begitu cintanya, jadi ada kadang-kadang orang mau menjual mobil itu karena cintanya, dia memberikan harga lebih besar. Begitu juga dengan rumah. Kadang-kadang rumah orang, kalau dia bilang saya jual rugi, karena lebih tinggi dari pasaran. Dia katakan sudah direnovasi. Kalau mobil sudah penuh dengan aksesoris, sehingga dengan demikian dia menghargainya berlebihan, sehingga dia mau menjual lebih tinggi dari harga pasaran. Kemudian yang lain, yaitu misalnya contoh seorang yang memiliki sebuah proyek usaha. Setelah berapa lama proyek ini sebenarnya merugi, namun tetap saja menginvestasikan tenaga, pikiran, dan dana untuk meneruskan proyek yang merugi itu. Ini tidak kurang kita lihat. Ada orang yang punya proyek, ada suatu usaha, ya, ada punya usaha. Sebenarnya ini sudah rugi di barang ini, sudah rugi di kegiatan. Tapi dia bilang sayang deh kalau berhenti. Maka dia tetap menanamkan investasinya itu, dananya, pikirannya di situ. Kenapa tidak dicak? Kenapa tidak dikat? Atau kenapa tidak diberhentikan? Mencoba untuk memulai satu usaha yang baru lagi, daripada terlena dengan kerugian yang ada itu. Sehingga ada satu ungkapan menyatakan bahwa too much love will kill you. Cinta yang berlebihan akan membunuhmu. Ya, jadi kalau kita terlalu cinta itu akan membunuhmu. Ya. Sudah jelas barang-barang rugi, tapi tetap mau dilanjutkan karena sayang sekali. Inilah yang disebut dengan endowment effect, penilaian yang berlebihan terhadap barang yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, error yang ketiga, yaitu confirmation bias. Confirmation bias, terjebak terhadap pilihan yang favorit, terjebak pada pilihan favorit. Intinya, seorang terjebak pada pilihan favorit yang ia miliki, sehingga mengabaikan alternatif pilihan. Dia hanya mau membaca informasi yang mengkonfirmasikan kebenaran pilihan favoritnya. Jadi kalau memiliki sesuatu, dia hanya mau mendengar terhadap kebaikan daripada apa yang dimilikinya. Sebagai contoh, seorang yang sudah suka handphone merek tertentu, maka saat ia mencari informasi tentang handphone tersebut, ia menseleksi informasi dan ia mau membaca, cenderung lebih fokus untuk mencari informasi yang membenarkan kehebatan HP-nya dan mengabaikan informasi yang mengkritisi kekuatan HP-nya. Ya, jadi dia hanya mau bias, dia hanya mau mendengar kebaikan daripada pilihan. Ada yang hal terjadi juga yang sering, dan mungkin kita juga termasuk dalam bias ini, yaitu ketika misalnya pilpres atau pilgub, saat seseorang sudah mempunyai pilihan favorit, maka ia hanya akan mau membaca informasi atau mendengarkan informasi yang membenarkan pilihannya, dan enggan membaca atau mendadak emosi saat membaca informasi yang tidak sesuai dengan pilihan. Ini sering kita terjebak di sini. Kita sudah punya pilihan, ya, kita sudah punya pilihan. Kita hanya mau mendengar kebaikan dari pilihan itu, tapi ketika ada orang mengkritisi daripada pilihan kita itu, kita bisa saja kita menjadi emosi, menjadi marah karena itulah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah error yang keempat adalah herd behavior, kebiasaan latah, kebiasaan ikut-ikutan. Manusia ternyata suka bertindak seperti kerumunan bebek, belok kiri satu, belok semua. Ada yang ke kanan semua. Kita terkadang suka latah, punya perilaku seperti kerumunan yang sudah latah dengan perilaku orang-orang sekitar kita. Herd behavior
atau kebiasaan latah ini memunculkan mania, tren sesaat atau kehebohan akan sesuatu, keramaian makin mengundang keramaian. Ini jelas biasa kita lihat seperti ini. Warung makan pinggir jalan yang ramai pasti akan makin ramai. Penjual obat jalanan yang ramai didengar orang pasti akan banyak pengunjungnya. Sehingga inilah juga salah satu strategi pemasaran. Kadang-kadang kalau orang memulai usaha, dia bikin satu pembukaan soft, ya opening itu mengundang teman-temannya supaya kelihatan banyak motor parkir, banyak mobil parkir. Itu adalah tidak lain untuk mempengaruhi kebiasaan latah kita ini. Kebiasaan latah kita ini. Sayangnya kebiasaan latah itu tidak masuk dalam kebiasaan latah ke masjid. Ya, sayangnya itu mestinya kan banyak orang datang ke masjid, sehingga kita semua berbondong-bondong ke masjid. Juga contoh buku yang diberi label bestseller pasti akan makin meningkat penjualannya. Toko roti yang antrian panjang pasti akan makin heboh pembelinya. Investasi yang lagi hot pasti akan makin banyak yang tertarik. Contohlah misalnya investasi dalam membuka kafe, kopi, begitu banyak itu, begitu banyak seperti itu. Nah, itu tidak dilarang, itu bisa saja, tetapi ya kita punya nilai tambah atau hal yang berbeda dengan yang lain, Kemudian error yang terakhir adalah superior bias, kesalahan memusatkan perhatian pada orang atau benda yang berhasil dan mengabaikan yang tidak berhasil. Bias ini terjadi saat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena yang sering dibaca hanya yang survive saja, hanya yang kelihatan bertahan saja atau sukses bertahan. Yang gagal jarang diberitakan. Contoh misalnya Steve Jobs, ya, Bill Gates, Mark Zuckerberg, semua adalah mahasiswa drop out atau DO, tapi sukses. Kemudian ada yang bilang tidak usah takut DO, sebab Anda bisa sukses seperti mereka, seperti Bill Gates yang kaya raya, merupakan orang terkaya di dunia sekarang ini. BG disingkat biasa Bill Gates ini. Lu tidak usah mau takut DO, atau kalau perlu tidak usah mau kuliah. Itu juga Bill Gates sudah tidak kuliah tapi menjadi orang kaya. Ini kadang-kadang terjadi seperti itu, bias seperti itu. Pernyataan seperti ini adalah contoh pikiran yang terjebak superficial bias, yang menyatakan atau menganggap kasus Bill Gates dan kawan-kawan yang DO sukses adalah suatu kebenaran umum. Faktanya, orang DO yang sukses seperti mereka mungkin hanya 1%. Mayoritas lainnya tetap menjadi pengangguran atau jadi orang miskin. Jadi kita lihat yang menonjol saja Bill Gates saja, ini saja yang kita lihat. James Watt yang menemukan listrik ini yang kita lihat, tapi begitu berjuta-juta orang yang DO yang gagal menjadi tetap miskin saja. Jadi ini adalah suatu kesalahan, selalu melihat yang menonjol saja. Kemudian kesalahan generalisasi seperti itu sering terjadi hanya karena baca atau 2 kasus di media sosial atau di WA, mendadak menganggap semua akan seperti yang ada dalam kasus tersebut. Ini adalah namanya kebodohan data. Kadang-kadang kita juga itu WA dikirimi teman ini, kita langsung mengambil kesimpulan bahwa inilah yang benar, dan mempengaruhi kita pula menceritakannya atau melanjutkan pula kepada orang lain atau ke grup lain. Inilah 5 bias, error berpikir kita yang perlu kita cermati. Kita pikirkan jangan-jangan kita juga terjebak dalam 5 error itu. Yaitu yang pertama adalah loss aversion, yaitu takut potensi rugi. Ya, selama ini kita bagaimana dalam bertindak? Selalu takut, apalagi kita umur begini, takut kita bertindak. Kalau anak muda itu kan ya
laksanakan saja langsung. Makanya diperlukan kombinasi antara orang tua dengan anak muda. Ya, orang tua dengan anak muda. Kita ini terlalu banyak pertimbangan. Kemudian yang kedua adalah endowment effect tadi, penilaian berlebihan terhadap barang sehingga membuat kita mati. Kita terlalu berlebihan, mungkin mencintai sesuatu sampai kita ini tidak mau bersedekah karena terlalu cinta dengan barang kita. Satu contoh konkret saja, di dalam lemari kita itu begitu banyak baju, mungkin sudah banyak baju yang sudah kecil, sudah lama kita tidak pakai, tapi kita tidak mau bagikan kepada orang dengan alasan kenang-kenangan itu, begini dan sebagainya. Padahal tinggal juga di lemari, menjadi sarang nyamuk saja misalnya seperti itu, karena kecintaan kita berlebihan. Kemudian confirmation bias, pilihan saya yang paling hebat, kan biasa begitu. Ada juga kadang-kadang aliran gurunya saja yang hebat. Dia tidak mau mendengar petua atau nasihat dari guru lain, hanya gurunya saja yang hebat. Begitu ada yang misalnya mengkritisi gurunya, ngamuk dia, ya, atau marah dia seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hard behavior tadi, suka latah atau ikut-ikutan apa yang banyak disukai orang. Ini latah dengan apa yang orang lakukan, dia lakukan. Ada mode keluar, dia paksakan diri untuk mengikuti mode itu. Kemudian survivor bias itu kepalsuan data. Kita selalu melihat yang menonjol saja tanpa memperhatikan begitu banyak orang gagal yang lain dan yang menonjol itu. Inilah 5 bias yang saya kemukakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita simak apakah kita termasuk yang terjebak dalam 5 bias error itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.